Part 14. Esok harinya, gua berangkat sekolah seperti biasa. Masuk kelas dan duduk seperti biasa. Gua gak terlalu perhatiin anak-anak kelas. Mereka lagi sibuk sama kerjaan mereka sendiri. Gua emang orang yang susah buat bersosialisasi. Gua lebih tertutup. Kalau ada yang ngajak ngobrol, palingan gue jawab seadanya. Gue lihat kursi di sebelah gua masih kosong. Sepertinya Aji, teman sebangku gua, gak masuk hari ini. Memang minggu pertama sekolah, guru kebanyakan melakukan sesi perkenalan dulu. Mungkin itu alasan Aji, dia gak masuk. Gua sih gak terlalu pikirin. Gua juga sebel sama tuh anak. Kayaknya sok banget. Pas jam istirahat, gua seperti biasa, cuma duduk di kelas. Gua malas keluar. Gua sih sekarang ada duit kalau buat sekedar jajan. Tapi gua lebih baik gua tabung buat kebutuhan mendadak nanti. Tiba-tiba ada beberapa anak cewek kelas 1 datang ke gua. Maaf kak, kakak yang namanya Denny, kata salah satu dari mereka. Iya, jawab gua serius. Bisa minta tolong tanda tangani ini kak? Mereka ngeluarin map merah yang di dalamnya ada beberapa nama. Buat apa nih? Tanya gua bingung. Gini kak, kita kan mau ikut PMR. Jadi, sebagai syarat masuknya, kita harus ngumpulin semua tanda tangan untuk nama-nama yang ada di sini. Mereka ngejelasin sambil nunjukin map mereka. Terus hubungannya sama gua apa? Gua masih bingung. Ini kak, kita kan mau minta tanda tangan Kak Ocha sama Kak Olive. Mereka nggak mau tanda tangan. Katanya minta tanda tangan kakak dulu, baru mereka mau ngasih. Oh, gua baru ngerti. Ternyata Ocha sama Olive lagi ngerjain anak-anak baru. Gua cuma senyum aja. Gua ambil map mereka, gua tanda tanganin semua. Sebenarnya gua bisa aja ngerjain mereka. Gua suruh apa aja pasti mau. Mana lu? Gua ambil map mereka, gua tanda tanganin semua. Sebenarnya gua bisa aja ngerjain mereka. Gua suruh apa aja pasti mau. Tapi gua nggak mau. Mereka agak kaget juga saat semuanya langsung gua tanda tanganin. Kita nggak disuruh apa-apa nih kak, kata mereka. Gua ngegeleng sambil kesenyum. Mereka senyum. Terus mereka langsung keluar. Sebelum mereka keluar, gua baru ingat sesuatu. Terus gua teriak ke mereka. Hei, bisa minta tolong nggak? Teriak gua. Mereka manggut. Kasih salam gua ke Ocha sama Olive. Bilang gua sayang mereka. Gua senyum. Mereka agak bingung, tapi ngangguk terus pergi. Setelah jam istirahat selesai, gak ada satupun guru yang masuk ke kelas. Gua cuma bisa bengong. Pas bengong, Nanda masuk ke kelas gua. Woi, bengong aja lo, kata dia. Ah lo ndak, gua senyum. Gua tadi kebetulan lewat sini, mau nyariin junior gua. Gua lihat lu bengong aja. Kenapa? Tanya dia. Nggak kenapa-napa,
Males aja. Bosan gue di kelas. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jawab gue. Oh, lo ikut gue aja. Kita ke ruang OSIS. Gue ada kerjaan dikit. Kayaknya gue butuh bantuan lo. Ajak Nanda. Karena emang gue lagi bosen, gue ikutin dia. Pas di ruang OSIS, gue lihat ada beberapa anak-anak seangkatan gue. Dan ada juga anak kelas 3. Ada Iksan di sana. Terus dia senyum ke gue. Apa kabar lo, Den? Tumben nongol di sini. Tanya Iksan. Biasa aja, San. Gue diajakin Nanda, noh. Gue ikut aja. Bosan di kelas. Jawab gue. Lo sih, kita ajakin gabung ke sini, lo gak mau. Seru kali di sini, banyak kegiatan, kata Iksan. Bukan gua gak mau, San. Gua lagi banyak kerjaan banget. Alasan gua. Setelah ngobrol, gua diajak keliling sekolah. Mandu anak-anak baru. Ngenalin ke mereka bagian-bagian sekolah. Pas lewat di belakang sekolah, gua keinget semua kenangan gua sama Olive di sini. Gua cuma senyum-senyum aja. Terus gue perhatiin anak-anak baru, khususnya yang cewek, cakep-cakep. Mukanya masih lugu-lugu. Mereka nurut aja apa yang diperintahin. Gua duduk ngeliatin mereka. Tiba-tiba Nanda duduk di samping gua. Kenapa lo, Den? Ada yang lo taksir? Kata Nanda. Enggak, jawab gua singkat. Den, gua perhatiin lo deket banget sama Ocha sama Olive. Kata Nanda. Ya, lumayan lah. Jawab gua singkat. Lo pacaran ya sama salah satunya? Selidik Nanda. Enggak, jawab gua. Oh, iya deh, jawab Nanda. Setelah itu kita ngobrol seadanya. Pas jam mau balik, gua lihat Andi nyamperin gua. Di sini lo, Dan. Gua cariin, kata Andi buru-buru. Gua lihat mukanya rada panik. Ada apa, Andi? Tanya gua. Gua mau minta tolong lo, kata dia. Apa sih yang enggak buat lo? Gua senyum. Kemudian Andi cerita kalau tadi pagi dia ngerjain anak cewek. Tapi kayaknya anak itu nggak suka. Dia ngadu ke kakaknya yang ternyata anak kelas 3. Gua nggak terlalu kenal anaknya, tapi gua janji bantuin Andi. Ya udah, lo tenang aja. Ntar gua bantuin. Gua senyum. Bener ya, Den? Muka Andi rada melas. Gua manggut. Nggak lama gua balik ke kelas. Gua mau siap-siap balik. Pas di kelas gua lihat Ocha sama Olive di kelas gua. Pas gua mau masuk, mereka senyum. Dari mana aja, Yang? Tanya Olive. Muter-muter doang. Bosen, jawab gua. Udah makan, Say, kata Ocha. Nih, kita bawain roti kesukaan lo, kata Ocha lagi. Makasih, tahu banget gua lapar. Gua langsung makan rotinya. Kalian udah lama di sini? Tanya gua sambil makan roti. Nggak juga, jawab Ocha. Tadi ada junior kita kesini nggak? Tanya Olive. Ada. Lo ngerjain mereka ya? Gua ngomong ke Olive.
Bukan ngerjain, Den. Kita cuma mau ngasih tahu ke mereka kalau lo cowok kita, biar mereka nanti nggak kegancenan sama lo. Ocak nyengir lebar. Gua diem aja. Malas kalau udah ngomong ginian. Kok diem, Den? Lo nggak suka ya? Kata Olive. Gua ngegeleng. Bukan gitu. Gini ya, gua kan udah komit, lo mau pacaran. Jadi mau seganjen apa mereka ke gua tetap pada pendirian gua. Gua senyum. Mereka ketawa, gua juga ketawa. Setelah semuanya makanan habis, gua kenyang banget. Gua minum es teh yang udah mereka beli. Dan tadi lo kirim salam ke kita ya? Kata Ocha. Gua manggut. Mereka saling lirik, terus teriak. Kita juga sayang lo, Den. Terus mereka langsung keluar. Gua lihat beberapa anak lihat ke arah gua. Gua kaget. Gua bengong sambil ngeliatin mereka pergi. Terus gua lanjut minum. Gua cuek. Akhirnya tiba juga saatnya pulang. Tiba-tiba Andi masuk ke kelas gua. Lo harus ikut gua sekarang. Gawat. Andi ngos-ngosan. Ya, ayo. Jawab gua santai. Gua udah tahu maksudnya Andi ngajakin gua. Kita jalan ke kelas Andi. Pas Andi lagi mau mambil tas, gua lihat ada beberapa anak kelas 3 masuk. Di belakangnya ada anak cewek ngikutin dari belakang. Anaknya cantik. Wajar aja kalau Andi suka. Lo yang ngerjain adik gua ya? Kata salah satu anak kelas 3. Gua lihat Andi cuma nunduk. Andi emang dari SMP anaknya penakut. Gua liatin tuh anak. Kenapa lo ngeliatin gua? Kata anak itu ke arah gua. Nggak apa-apa, aneh aja. Ini kan mos. Wajar aja kalau adek lo dikerjain. Lo juga pernah kelas 1 kan? Jawab gua. Lo nggak usah ikut campur. Ini urusan kita sama tuh anak. Sambil nunjuk ke arah Andi. Gua nggak ikut-ikut kalau teman-teman di belakang lo juga nggak ikut. Gua nunjuk ke arah temennya. Ini bukan urusan lo, katanya. Ini juga bukan urusan mereka. Gua jawab balik. Awas lo ya. Terus dia keluar. Gua lihat anak cewek itu ngeliatin gua. Gua cuekin. Sorry, Ndi. Kalau gua lihat, kayaknya lo yang salah. Jadi gua nggak bisa bantu lo lebih jauh. Kalau dia ngajakin teman-temannya, gua pasti bantu lo. Tapi kalau dia sendiri yang mau duel sama lo, gua nggak bisa apa-apa. Gua ngomong ke Andi, dia cuma nunduk. Lo harus berani tanggung jawab, Ndi. Lagi pula, gua juga akan kayak dia kalau adik-adik gua digangguin. Gua ngomong ke Andi. Dia masih diem. Udahlah, Ndi, santai aja. Lo nggak usah takut. Lagian, dia juga takut kayaknya lihat lo. Buktinya, tadi dia nggak langsung nantangin lo. Dia malah pergi. Gua semangatin Andi. Andi ngeliatin gua. Yakin lo dia takut sama gua? Katanya. Ya, yang penting ketak aja dulu. Kalau lihat rada takut, tuh langsung tekan aja. Gua nyengir. Kalau seumpamanya gua berantem sama dia,
Gua bakal menang gak? Tanya Andi. Kalau ribut itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Yang ada cuma luka siapa yang paling berat. Gua ketawa. Kira-kira luka siapa yang paling berat nanti? Tanya Andi masih takut. Tergantung gedean senjata siapa. Jawab gua nyengir. Ah lo Den, gua serius nih. Dia ngeliatin gua cemberut. Ingat Jandi, lo udah berani berbuat, lo juga harus berani tanggung jawab. Itu baru pria, kata gua serius. Dia manggut. Ya udah balik, udah sepin sekolah. Gua ajak Andi jalan. Pas di luar sekolah, gua lihat tuh anak kelas 3 nungguin kita. Gua lihat dia masih sama teman-temannya. Gua cuek aja. Andi agak takut juga saat itu. Mau ngapain lo? Tanya gua santai. Gua mau nyelesain urusan gua ke dia. Dia nunjuk ke Andi. Teman-teman lo ikut nggak? Tanya gua. Enggak, katanya. Silahkan, tapi ingat, satu aja teman lo ikut campur, gua habisin kalian. Gua agak keras ngomong. Gua lihat mereka cuma manggut-manggut aja. Kita jalan ke tempat yang agak sepi. Pas di sana, gua biarin Andi berdua sama tuh anak. Gua cuma ngeliatin teman-temannya aja sambil duduk di kursi. Gua udah siap-siap. Sekali mereka gerak, kursi ini gua lempar ke mereka. Gua nggak terlalu perhatiin Andi berantem. Gua cuma lihat sekilas. Kayaknya Andi udah bonyok. Lawannya juga bonyok. Setelah mereka sama-sama diem, gua samperin mereka. Udah puas? Gua tanyain mereka. Mereka diem aja. Udah, kalau gitu kita bubar. Terus gue bangunin Andi, gue bisikin ke dia. Lo minta maaf ke tuh anak sama adiknya. Andi diem. Gue agak melotot ke dia. Andi langsung jalan, terus ngomong ke tuh anak. Sorry ya, gue gangguin adik lo. Andi ngomong. Maafin gue gangguin lo ya. Dia ngomong ke tuh cewek. Terus kita balik. Gimana, enak berantem? Kata gue nyengir. Sakit semua, Andi. Pertama nih gue ribut. Gue ketawa. Makanya kalau nggak mau sakit, jangan macem-macem. Gue ketawa ngakak. Thanks ya Den, katanya. Thanks apaan? Orang gue nggak bantuin lo, gue malah nonton acara Smackdown live. Kata gue. Terus kita ketawa bareng. Muka gue gimana Den? Kata Andi. Masih ganteng, jawab gue sambil nyengir. Dia ketawa. Akhirnya kita ketawa bareng. Kita balik ke rumah masing-masing. Besoknya, gue pas di kelas, gue lihat si Aji udah nongol. Gue langsung duduk di tempat gue. Dia sibuk mainin HP. Gue cuekin. Tiba-tiba dia ngomong. Nama lo siapa? Dia nanya. Gue Denny. Gue jawab ketus. Gue Aji, katanya. Gue cuma ngangguk doang. Gue lihat tuh dekat sama Olive sama Ocha ya.
Tanya dia lagi. Lumayan, gua jawab singkat. Sepertinya dia nggak suka dengan jawaban gua. Gua cuek aja. Gaya lo, Den. Belagu amat. Jangan sok lo. Dia mulai nyolot. Gua senyum aja cuek ke dia. Sepertinya dia tambah nggak suka. Entah kenapa, gua bener-bener nggak suka sama nih anak. Lo, belagu ya, kata dia, membentak gua sambil mukul meja. Gua lirik dia sedikit, terus gua masih tenang. Gua lanjutin bengong lagi. Gua cuekin dia. Ngeliat reaksi gua, kayaknya dia udah males ngintimidasi gua. Tiba-tiba dia ngomong ke gua dan bikin gua shock. Gua mantan Ocha, katanya sambil nyengir. Gua ngeliatin mukanya. Sepertinya dia senang lihat reaksi gua yang udah mulai nanggepin dia. Gua masih diem. Gua mantannya pas SMP. Gak nyesel lo milih dia. Cumannya mantap. Dia nyengir ke gua. Gua bener-bener udah panas. Entah setan dari mana yang manasin gua. Tiba-tiba gua berdiri. Gua pegang kepalanya dan gua dorong ke meja. Tangan gua neken kepalanya ke meja. Dia cuma ngeringis. Sekali lagi lo ngomong macem-macem tentang Ocha, jangan harap orang tua lo ngenalin muka lo. Ancam gua emosi. Anak-anak ramai ngeliatin. Terus gua dipisahin. Dia natap, gua gak suka. Gua melotot ke dia. Dia langsung buang muka. Ambil tas. Terus pergi entah kemana. Gua mikir, bener gak ya yang diomongin sama Aji? Tapi apa urusannya sama gua? Toh gua sama Ocha gak ada hubungan. Lagi pula apa urusan gua buat ngurusin masa lalu dia? Gua bingung. Gua emang sayang Ocha. Tapi lagi-lagi gua gak bisa ambil keputusan yang tepat. Untung saat itu guru-guru belum ada yang masuk. Jadi gua masih bisa santai. Gua bener-bener bingung. Tiba-tiba Ocha datang. Gua cuekin aja. Gua masih kesel denger cerita Aji. Dia ngomong, gua cuekin. Dia bingung sama tingkah gua. Lo kenapa, Say? Katanya. Gua ngegeleng. Gua bingung mau ngomong apaan. Lo cerita dong ke gua, katanya. Gua ngomong agak pelan. Lo pernah pacaran sama Aji? Tanya gua sambil nunduk. Dia diem. Lalu dia jawab. Pernah waktu SMP. Katanya pelan. Gua cuma diem aja. Perasaan di dalam hati gua bener-bener nyesek. Gua gak bisa ngomong. Emang dia ngomong apa aja ke lo? Dia natap ke gua. Lama gua diem, terus gua ceritain kejadian gua sama Aji tadi. Dia cuma senyum. Lo percaya apa yang diomonginnya? Ocha senyum. Gua manggut. Dia senyum lagi. Itu hak lo buat percaya atau enggak. Tapi dengerin hak gua buat ngejelasin. Kata dia tenang. Bener gua pernah pacaran sama dia. Itu pun masih SMP. Masih zamannya cinta monyet. Jodoh-jodohan. Dan yang lo harus tahu, gua gak pernah ciuman sama dia.
Lo first kiss gue di sungai itu. Dia ngomong sambil senyum. Senyum yang nenangin banget. Gue diem. Maafin gue ya, Cak. Gue udah nilai lo jelek, kata gue. Gak apa-apa. Gue malah seneng lo marah ke Aji. Artinya lo sayang ke gue, katanya nyengir. Gue emang sayang sama lo, Cak. Gue nunduk. Terus, kata Ocha mancing. Terus, gue juga sayang sama Olive, kata gue lagi. Gue udah tahu perasaan lo, Say, katanya. Kita jalanin aja, mau sampai di mana hubungan kayak gini. Kita lihat endingnya. Dia nunduk, suaranya agak serak. Gue rangkul dia dari samping, dia nangis. Lo tahu gimana perasaan gue saat kita bertiga lagi bareng? Lo tahu gimana panasnya kuping gue waktu Olive panggil lo sayang? Lo tahu gimana sakitnya gue saat kita tidur bertiga? Lo tahu gimana rasanya jadi gue sama Olive? Dia ngomong pelan, suaranya terisak. Gue cuma bisa usap rambutnya. Gue tahu semua, Cak. Gue selalu berdoa kalau lo sama Olive itu ternyata satu orang. Agar gue bisa milikin kalian secara utuh. Hati gue utuh buat satu orang, bukan seperti sekarang. Hati gue diisi oleh wanita-wanita yang luar biasa seperti kalian. Gue ngomong. Sampai kapan, Say? Katanya. Sampai kapan kita harus nahan sakit ini? Katanya lagi. Gua nggak tahu, Cak. Gua kecup keningnya. Dia diem. Gak lama dia berdiri terus natap gua. Makasih ya, Den. Lo udah masukin gua di hati lo. Dia senyum. Gua balas senyumannya. Gua yang seharusnya makasih ke lo. Lo udah ngajarin gua gimana rasanya mencintai. Gua senyum. Lalu Ocha pergi. Gua cuma natap ke pintu tempat terakhir gua ngeliat dia. Gua ngerasa sangat jauh. Rasanya gua akan berpisah lama sama dia.